Gagal nyapres, Anies maju Pilkada DKI 2024 lagi, tapi elektabilitas Gibran meroket, Anies terkubur dalam-dalam. Ini suara yang ada di tingkatan partai ya. Artinya internal partai yang kurang lebih 45.000 kader itu yang saya dengar. Nanti bisa ditanyakan apakah ada perkembangan, itu silakan. Tapi kalau suara masyarakat, kami memang masih harus melihat menyebar ini kepada seluruh masyarakat. Apakah betul seperti itu? Hanya dua ini, seperti itu yang mengemuka di antara kader kami tentunya. Sebelumnya Gibran juga menyatakan, nah dari sini siapa yang gak kaget ya, padahal sama Gibran Raka Buming Raka yang padahal juga belum selesai masa jabatannya memimpin di kota Surakarta, wali kota Solo. Belum selesai masa jabatannya, tetapi di sini sudah mengungguli Anies Baswedan. Elektabilitas dari Gibran ini bahkan dari tribunjakarta.com, elektabilitas Anies Baswedan kalah telak dari Gibran Raka Buming di survei Pilkada DKI 2024. Nah, kok bisa ya Gibran mengalahkan Anies Baswedan dalam survei di Pilkada DKI Jakarta? Nah, lain soal tentang Gibran. Pada beberapa survei namanya memang cukup moncer, misalnya di Jawa Tengah. Tapi barangkali kalau Jakarta membuka peluang untuk dia bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gue sih membayangkan ya, pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi, cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo, yang kemudian barangkali akan mendapat dorongan dan tiket dari partai politik. Wacana Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah tengah menuai perbincangan publik. Pro dan kontra mengiringi, salah satunya datang dari pegiat media sosial Eko Kuntadi. Rupa-rupanya, Eko memberi dukungan untuk majunya Gibran di Pilgub Jakarta 2024. Namun menariknya, Eko menduga Gibran akan berhadapan dengan baca pres 2024 Partai Nasdem, Anies Baswedan di kontestasi tersebut. Bagaimana bisa? Seperti dilihat dari kanal YouTube Cokro TV, Eko menilai Gibran sangat mungkin untuk direkomendasikan PDIP di Pilgub Jakarta 2024. Sementara Eko menilai Anies masih terombang-ambing karena koalisi perubahan belum pasti mengusungnya di Pilpres 2024. Di sisi lain, nama Gibran memiliki elektabilitas yang cukup baik. Kata Eko, kalau Jakarta membuka peluang dia buat bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gua sih membayangkan pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi, cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo. Eko menilai Gibran memiliki sejumlah kelebihan, salah satunya karena usianya masih muda dan mempunyai gaya memimpin yang cocok dengan demografi dari warga ibu kota yang didominasi usia muda serta produktif. Eko berkata, dua orang ini barangkali menjadi hal yang sangat bertolak belakang. Gibran itu ngomongnya sangat sedikit, jarang melontarkan statement yang berbunga-bunga. Namun, poin pentingnya menurut Eko, Gibran dianggap mampu bekerja di ibu kota. Ia berkata, karena orang pengen lihat orang yang kerja, yang melayani dengan tangannya, dengan hatinya. Pemimpin yang mengeksekusi program bukan yang cuma ngomong, yang dieksekusi cuma mengganti nama jalan. Sementara itu dilansir dari laman Tribun News, elektabilitas putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, mengalahkan Anies pada survei sosok yang paling cocok untuk maju Pilkada DKI 2024. Kendati demikian, wali kota Solo itu bukan yang tertinggi. Ada nama PJ Gubernur Heru dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada posisi tertinggi dan kedua. Hal itu berdasarkan hasil survei Nusantara Strategic Network. Hasil survei menunjukkan nama PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono, memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5%. Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Ridwan Kamil mendapat elektabilitas 17,5%, Gibran 10,3%, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Neteli 7%. Sementara itu, elektabilitas ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan turun 7,8%, sedangkan wakilnya Ahmad Riza Patria di angka 3,8%. Riani menjelaskan alasan kecilnya elektabilitas Anies yang justru tinggi di survei elektabilitas Capres. Ia melihat ada kemungkinan masyarakat sudah melihat Anies sebagai Capres, bukan lagi cagup untuk 2024. Riani menyebut Anies masih punya kesempatan kembali berlaga di Pilkada Jakarta. Namun peta politik saat ini sudah jauh berubah. Publik ibu kota mengira Anies tidak mungkin maju kembali sebagai kepala daerah di Jakarta.
Turunnya elektabilitas Anies dan Riza di DKI membuat nama-nama lain berkibar, diantaranya Heru Budi, Ridwan Kamil, dan Gibran. Kata Riyandi, Heru yang saat ini mengisi PJ Gubernur punya peluang diusung parpol termasuk PDIP. Adapun Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memiliki peluang serupa. Menurut Riyandi, Gibran berpeluang maju ke Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Tengah ataupun periode kedua di Solo. NSN melakukan survei pada 21 sampai 28 Februari dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multi-stage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi bagaimana menurut Anda? Tidak takut dipecat, Gibran makin berani lawan PDIP. Kini bakal gabung dengan Prabowo. Yang namanya dinamika dalam keluarga kan biasa. Mas Gibran dan Bapak saya, Pak Hendy, itu kan semua juga dalam proses pematangan. Dan setiap pemimpin kan diuji dan kemudian belajar dari berbagai persoalan-persoalan itu. Sifat yang sangat diperlukan sebagai seorang pemimpin. Inilah yang diperlukan Prabowo. Gibran mampu menutupi semua kekurangan Prabowo. Ini luar biasa. Kalau asumsi ini benar, Prabowo bergandengan dengan Gibran pada 2024 nanti, waduh, hasilnya pasti luar biasa. Kandidat lain akan kembali berhitung. Segala peta akan berubah, peta koalisi berubah, peta pasangan akan berubah, peta kandidat akan berubah. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membalas komentar Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, yang menyebut dirinya belum paham konstitusi karena belum lahir. Dengan survei kinerja 76,8% lebih baik dibandingkan Rudi. Gibran membalas komentar Rudi melalui akun Twitternya @gibran_tweet Jumat 31 Maret. Dalam survei kinerja tahun kedua pemerintahan Gibran Teguh oleh program studi S2 Magister Administrasi Publik Unisri Solo, Gibran meraih 76,80%, sementara Rudi 12,30% saja. Dari responnya sebanyak 560, ada 430 orang yang menilai kinerja Gibran lebih baik dibanding Rudi. Sementara Rudi hanya meraih 69 suara. Seperti diberitakan, Gibran memiliki sikap berbeda dengan para politikus PDIP soal timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Awalnya, pertandingan itu akan digelar di beberapa kota di Indonesia seperti Solo, Gianyar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Palembang. Namun, rencana itu pupus karena FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah setelah mengetahui sejumlah pihak menolak keberadaan timnas Israel. Adapun pihak yang menolak antara lain adalah politikus dari PKS dan PDIP seperti Gubernur Jateng dan Gubernur Bali. Penolakan itu dilatar belakangi konflik antar Palestina dan Israel yang tak kunjung mereda hingga saat ini. Kata FX Hadi Rudiatmo Kamis 30 Maret, Mas Wali sendiri belum tahu tentang konstitusi, belum lahir soalnya. FX Rudi menyebut, penolakan timnas Israel merupakan sikap dari kader PDIP untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang berada di daerah masing-masing. Ia berkata, itu sikap kami sebagai kader partai untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di daerah kita masing-masing. Ia membantah PDIP blunder soal penolakan timnas Israel dan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurutnya, PDIP mengambil langkah antisipatif jika ada penolakan kepada kedatangan timnas atau delegasi Israel ke tanah air. Di sisi lain, Menhan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memang akrab dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka saat berkegiatan di Solo. Keakraban ini dinilai bisa menjadi bukti semakin kuatnya sinyal dukungan atau endorse Presiden Jokowi kepada Prabowo. Gibran tampak menemani Prabowo saat menyerahkan motor dan alat komunikasi kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Komando Rayon Militer Serengan 03 Solo Jateng. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkit Jokowi yang beberapa kali menampilkan sinyal dukungan kepada Prabowo. Ada hal yang lebih dari sekedar pertemanan antara Prabowo dan Jokowi. Salah satu cerminannya, kata Adi, adalah kedekatan yang ditunjukkan Prabowo dengan Gibran di Solo. Tentu ada harapan dan insentif politik oleh Prabowo. Siapa tahu sampai 2024, Jokowi terus mengendorse Prabowo. Ini kan soal mutual understanding saja. Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah bakal memperbaiki sejumlah kantor komando teritorial di seluruh Indonesia yang berarti seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa.
Masih ada peluang atau celah untuk melibatkan Jokowi dalam pemerintahan, andai kata apabila misalnya